of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Didi Falguno sebagai moderator dalam kelompok ini, di mana kelompok kami ini akan membahas teori neoklasik yang dimana beranggotakan yang pertama ada Andi Kurniawan Kartanegara, kemudian ada Ferry Aliani, kemudian ada Ayu Rosa Syahputri, kemudian Betty Anggraini dan Jeffrey Skilla. Baiklah, untuk bahasan yang pertama itu ada tokoh-tokoh yang mengemukakan teori neoklasik. Yang pertama itu ada tokoh Hugo Münsterberg, yang kedua ada Heinrich Gassen, yang ketiga ada Marx, yang keempat itu ada James Peter aliran neoklasik, kemudian selanjutnya itu ada teori Harold Domar aliran neoklasik, kemudian ada W.W. Rostow, dan yang terakhir itu ada teori Solo Swan aliran neoklasik. Baiklah, untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Betty Anggraini. Untuk Betty Anggraini saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh yang mengemukakan teori neoklasik. Yaitu ada 4 tokoh. Yang pertama, Hugo Münsterberg, sebagai pencetus psikologi industri yang diakui luas. Hugo Münsterberg ini menulis bukunya yang paling menonjol, Psychology and Industrial Efficiency, pada tahun 1913. Pada dasarnya, Münsterberg ini menekankan adanya perbedaan-perbedaan karakteristik individual dalam organisasi-organisasi. Lalu yang kedua ada Marx. Menurut Marx, nilai komoditas sepadan dengan input-input tenaga kerja. Hanya tenaga kerja yang dapat menghasilkan laba. Namun, bagi kaum neoklasik, teori nilai kerja Marx tidak mampu menggambarkan secara jelas mengenai nilai suatu komoditas. Dengan pendekatan marginal, kaum neoklasik mengatakan bahwa faedah suatu komoditas akan semakin menurun dengan semakin banyak terpenuhnya kebutuhan akan komoditas itu. Teori nilai kerja Marx menerangkan bahwa nilai komoditas selalu sama dengan input labor. Lalu yang ketiga ada Heinrich Gossen, di mana pencetus teori ini adalah Heinrich Gossen yang akhirnya menjadi hukum Gossen 1. Dalam hukum Gossen 1, menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh. Gossen 2 dikatakan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan hampir tak terbatas, dan bagaimana konsumsi mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. Lalu yang keempat ada Schumpeter atau aliran neoklasik. Teori Schumpeter ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam ekonomi. Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi, menurut teori Harold Domar menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harold Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. Lalu kedua, perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga atau konsumen dan sektor perusahaan atau produsen. 3. Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan. Teori Harold Domar aliran neoklasik. Baiklah, terima kasih kepada Betty yang telah menjelaskan. Kemudian untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeffrey Skilla. Untuk Jeffrey Skilla, saya persilahkan. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori neoklasik, yaitu ada 2, W.W. Rostow dan Solo Swan. Yang pertama, W.W. Rostow memberi tahapan pertumbuhan ekonomi terdiri dari 1. Masyarakat tradisional masih mementingkan diri sendiri. Yang kedua, prasyarat lepas landas atau transisi. Yang ketiga, lepas landas atau take off. Yang keempat, tingkat kematangan. Yang kelima, masa konsumsi tinggi. Untuk yang kedua, Solo Swan aliran neoklasik. Menurut teori Solo Swan, terdapat 4
anggapan dasar menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Solo SWOT berkesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. 1. Untuk konsep neoklasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menurut Solo Swan. Teori ini dikembangkan oleh Solo. Menurut teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan persediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang diperoleh oleh mazhab klasik yang menyatakan bahwa perekonomian berada pada kondisi full employment sehingga faktor-faktor produksi sudah digunakan secara penuh menurut Sukirno 2008. Teori neoklasik juga membagi 3 jenis input yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Baiklah, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep ekonomi neoklasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solo Swan akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Untuk Saudari Ayu, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dari Solo Swan. Asumsi yang digunakan dalam teori ini yang pertama full employment, yaitu karena bekerjanya mekanisme pasar. Teori ini dikembangkan oleh Solo Swan dengan asumsi bahwa perekonomiannya adalah tertutup. Dalam perekonomian, perusahaan memproduksi barang dengan kombinasi tenaga kerja dan modal. Dalam perekonomian juga tidak ada intervensi pemerintah, sehingga perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pengolahan agregat, yaitu Y sama dengan C plus I dan S sama dengan I. Dalam persamaan tersebut, saving seluruhnya digunakan untuk investasi yang nantinya akan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Asumsi yang kedua yaitu teknologi dan populasi merupakan faktor eksogen. Teori ini bersifat dinamis, yang artinya dalam menghasilkan tingkat output tertentu dibutuhkan kombinasi yang seimbang antara kapital dan tenaga kerja. Jadi, jika penggunaan kapital tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan rendah, dan sebaliknya. Pokok pemikiran lainnya adalah dalam fungsi produksinya ada teknologi yang teraugmentasi pada faktor-faktor produksi seperti kapital dan labor, sebagaimana terlihat pada model di bawah, yaitu Y sama dengan fungsi dari K, L, dan T, di mana Y yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, K tingkat pertumbuhan modal, L tingkat pertumbuhan penduduk, dan T merupakan tingkat pertumbuhan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi, pertambahan kemahiran, dan kepakaran tenaga kerja. Sifat teori pertumbuhan ekonomi neoklasik bisa digambarkan seperti pada gambar 2.1. Fungsi produksinya ditunjukkan oleh I1, I2, dan seterusnya. Dalam fungsi produksi yang terbentuk demikian, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal tenaga kerja, dan misalnya untuk menciptakan output sebesar I1, kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain K3 dan L3, K2 dengan L2, dan K1 dengan L1. Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah, tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat output tidak mengalami perubahan. Terima kasih kepada Saudari Ayu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep ekonomi neoklasik, model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi akan dijelaskan oleh Saudari Vera. Nah, untuk Saudari Vera, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi neoklasik. Konsep ekonomi neoklasik memiliki dua model pertumbuhan. Yang pertama, model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi, dan yang kedua ada model pertumbuhan dengan perkembangan teknologi. Jadi, dalam model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi, fungsinya dapat dituliskan seperti yaitu YT sama dengan fungsi dari KT dan LT. Jadi di mana Y adalah pendapatan real, fungsi dari K adalah capital atau modal,
dan L adalah lebar atau tenaga kerja, dan T adalah tahun periode tersebut. Jadi, pendapatan akan meningkat apabila setiap tenaga kerja mendapatkan modal peralatan yang lebih banyak, dan proses ini disebut dengan capital deepening. Tetapi tidak dapat terus-menerus meningkat tanpa adanya pertumbuhan teknologi, karena modal dan juga tenaga kerja akhirnya akan meningkat dengan pertumbuhan yang semakin menurun, atau disebut dengan diminishing return. Jadi semakin lama yang dihasilkannya itu akan semakin menurun. Seperti pada grafik dapat dilihat bahwa ini merupakan grafik dari model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi. Dapat dilihat, jadi di sini output dapat mengalami pertumbuhan selama supply modal atau tenaga kerja itu terus mengalami peningkatan. Terus output per worker dapat meningkat apabila ada modal yang dalam hal ini berupa bila rasio modal atau tenaga kerja itu meningkat, dan akan tetapi saat rasio modal atau tenaga kerja itu mencapai keseimbangan, maka dalam hal ini tidak akan ada peningkatan output per worker karena pertumbuhan output per workernya sudah habis. Jadi sudah mencapai batas maksimal. Itulah mengapa tadi disebut karena tanpa pertumbuhan teknologi, pertumbuhan modal dan tenaga kerja pun akhirnya akan meningkat dengan pertumbuhan yang semakin menurun atau diminishing return. Baiklah, selanjutnya modal pertumbuhan dengan perkembangan teknologi. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang modal pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi. Di sini modal dan tenaga kerja yang akan meningkat, tapi hasilnya itu akan semakin menurun. Jadi model neoklasik tanpa perkembangan teknologi kurang realistis untuk membuat analisis. Supaya realistis maka ditambahkan faktor perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan. Jadi tadi kan fungsinya hanya YT sama dengan fungsi dari K, T, dan LT. Jadi hanya fungsi dari kapital dan lebar. Jadi untuk adanya pertumbuhan teknologi, maka fungsinya berubah menjadi YT sama dengan FAT, KT, LT, di mana A merupakan pertumbuhan teknologi. Perkembangan teknologi dapat dikatakan tidak melekat dalam model karena tidak tergantung dari masukan modal dan tenaga kerja. Jadi dia merupakan bisa disebut dengan independen. Terus jika diasumsikan perkembangan teknologi meningkat secara terus-menerus sepanjang waktu, maka fungsi produksi Cobb-Douglas menjadi Y sama dengan AEGT KTA LT, di mana G adalah tingkat konstan kemajuan teknologi per periode T. Jadi pada grafik dapat dilihat bahwa di sini capital per worker dan ada garis upward shift in the output atau labor ratio do the technical progress. Jadi itu merupakan pertumbuhan rasio output atau tenaga kerja karena adanya pertumbuhan teknologi. Jadi dapat dilihat bahwa dengan adanya pertumbuhan teknologi, maka output yang dihasilkan pun akan semakin meningkat. Jadi kemajuan teknologi akan dapat mempengaruhi peningkatan output per worker. Jadi contohnya seperti modal yang ditambahkan ke sebuah perusahaan dalam bentuk mesin ataupun sebagainya, itu akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan, dan di sisi lain juga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena tenaga kerja akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Jadi dapat dilihat pada grafik bahwa capital per worker dengan adanya kemajuan teknologi pada garis pertama, yaitu dengan fungsi Y per L1 sama dengan FA1 K, L. Jadi pertumbuhan output per workernya itu hanya di garis Y, L1. Jadi karena ada kemajuan teknologi fungsinya menjadi Y per L2 sama dengan F fungsi dari A2 teknologi, ada penambahan teknologi.
K,L, output per worker yang dihasilkan juga akan semakin meningkat, yaitu berpindah yang awalnya hanya di garis Y per L1 naik menjadi di garis Y per L2. Jadi sebenarnya kemajuan teknologi sangat berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan real karena akan meningkatkan output per worker yang dihasilkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah. Jadi berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu dibagi menjadi dua unsur penting. Yaitu yang pertama yaitu unsur yang berkaitan dengan alokasi dan migrasi faktor-faktor produksi wilayah yang didasarkan pada dua kerangka analisis, yaitu analisis satu sektor dan analisis dua sektor. Nah, untuk kemudian unsur selanjutnya yaitu ada unsur yang berkaitan dengan sifat-sifat hubungan antar faktor-faktor produksi dan perubahan teknologi. Kemudian untuk bahasan mengenai fungsi produksi dengan satu input variabel akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andi Kurniawan Kartanegara. Kemudian untuk saudara Andi saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi dengan satu input variabel, yaitu teori produksi yang menjelaskan keterkaitan dengan antara satu variabel. Dalam hal ini itu variabel labor atau tenaga kerja. Sebagaimana kita lihat dari kurva bahwa kurva total produksi terjadi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu adanya L1, Q1 terus meningkat menjadi L2 dan maka meningkatkan dari kuantitas menjadi Q2 dan begitu selanjutnya dari L2 ke L3 akan meningkatkan kuantitasnya menjadi Q2 ke Q3. Pada tahap kedua ini terjadi maksimalisasi tingkat produksi yaitu pada tahap kedua. Sementara pada tahap ketiga terjadi penurunan tingkat produksi akibat adanya penambahan dari labor atau tenaga kerjanya. Sementara pada APL dan MPL atau marginal dan average rata-rata produksi labornya pada tahap 1 dari L1 ke L2 terjadi peningkatan APL peningkatan pada labornya, dan pada L2 terjadi maksimalisasi APL-nya atau average produk labornya, dan pada tahap ketiga yaitu peningkatan pada labor L3 dan L4 maka terjadi penurunan pada average APL-nya dan penurunan pada MPL yang membuat nilai MPL menjadi minus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi dengan dua input variabel, yaitu teori produksi yang mengaitkan dengan dua input variabel yaitu kapital ataupun modal dengan labor maupun tenaga kerja. Untuk melihatnya kita lihat dari tingkat ISO cost, yaitu kurva yang menggambarkan mengenai faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Jadi artian dengan faktor produksi antara kapital dan modal untuk mendapatkan output maupun produksi dengan biaya yang minimum. Dilihat dari kurva bahwa penggabungan antara kapital K1 dan L1 menghasilkan output pada titik tertentu dengan biaya yang minimum. Selanjutnya adalah isokuan. Isokuan adalah melihat kemungkinan kombinasi antara input yang dikombinasikan untuk menghasilkan output yang sama. Sebagaimana kita lihat dari kurva bahwa kombinasi antara K1 dan L1 menghasilkan output pada titik A, dan kombinasi K2 L2 menghasilkan input pada titik B, dan kombinasi K3 dan L3 menghasilkan output pada titik C. Dalam hal ini isokuan itu mempunyai kemiringan negatif dari kiri atas ke kanan bawah, dan semakin ke kanan maka kedudukan dari isokuan tersebut maka akan semakin tinggi dari jumlah outputnya, dan garis isokuan ini akan bersinggungan dengan garis isokuan yang lain. Selanjutnya kita akan melihat dari keseimbangan produksinya, bahwa keseimbangan produksi terjadi apabila terjadi persinggungan antara garis isokos dan garis isokuan. Jadi untuk melihat keseimbangan tersebut maka perlu dilihat dari garis isokos dari garis isokuan. Apabila terjadi persinggungan antara garis keduanya maka disitulah terjadi keseimbangan produksinya. Dalam kurva tersebut terlihat bahwa di bawah titik A terjadi persinggungan antara garis isokos dan garis isokuan, maka disitulah terjadi keseimbangan produksi antara garis isokos dan garis isokuan.
Dalam mencapai keseimbangan tersebut, produsen itu selalu menekankan pada efisiensi biaya dengan tingkat output yang maksimum. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi presentasi kami kali ini yaitu teori ekonomi klasik adalah pengembangan dari teori ekonomi klasik yang dirumuskan dan diolah menjadi rumusan matematis yang rumit. Teori neoklasik digunakan untuk berbagai pendekatan, yaitu untuk ekonomi, berfokus pada penentuan harga, output, dan pendapatan distribusi di pasar melalui penawaran dan permintaan. Sering dimediasi melalui maksimisasi hipotesis utilitas dengan pendapatan terbatas individu dari keuntungan dengan biaya terbatas perusahaan yang menggunakan informasi yang tersedia dan faktor-faktor produksi sesuai dengan teori pilihan rasional. Maka muncullah pemikiran bahwa konsumen cenderung mencari kepuasan dalam kegiatan ekonomi. Rumusan ini didukung dengan penelitian ahli dan teorinya serta gambar grafik untuk memudahkan pemahaman kita. Nah, di perjalanan teori neoklasik ini muncul juga teori organisasi neoklasik, yaitu teori organisasi neoklasik menitik beratkan pada pentingnya aspek sosial dalam pekerjaan atau organisasi informal dan aspek psikologis atau emosi dalam organisasi. Terdapat perilaku-perilaku anggota yang harus bisa diarahkan dan diantisipasi apabila ada masalah yang terjadi, sehingga perlu pemahaman aspek sosial yang baik bagi atasan untuk mengerti bawahannya. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.